Shalom, perkenalkan, nama saya Gertrudis Valdina Elmaseda dengan NPM 233202 ingin menjelaskan hasil mereview buku yang saya lakukan dengan tema pastoral, yaitu buku yang berjudul Keterlibatan Awam sebagai Anggota Gereja, ditulis oleh L. Prasetyo PR. Buku ini adalah sebuah karya yang penting untuk memahami bagaimana peran anggota gereja dalam konteks gereja. Berikut adalah penjelasan singkat yang dapat saya paparkan menggunakan konsep 5W plus 1H. Yang pertama ada who atau siapa. Penulis buku ini adalah L. Prasetyo PR. Buku ini ditujukan kepada anggota gereja dan pemimpin gereja. Yang kedua ada what atau apa. Buku ini membahas tentang peran dan keterlibatan anggota gereja dalam kehidupan gereja. Ia mengulas bagaimana anggota gereja dapat berperan aktif dalam pelayanan dan kehidupan gereja. Yang ketiga ada when atau kapan. Buku ini relevan dengan kapan saja bagi individu yang ingin mendalami peran mereka dalam gereja. Yang keempat ada where atau di mana. Buku ini relevan di mana saja, tidak terbatas pada satu lokasi gereja atau denominasi. Yang kelima ada why atau mengapa. Buku ini menjelaskan pentingnya keterlibatan aktif anggota gereja dalam membangun dan memelihara komunitas gereja yang sehat. Dan yang keenam ada how atau bagaimana. Buku ini memberikan panduan praktis tentang bagaimana anggota gereja dapat berkontribusi dalam pelayanan gereja, termasuk melalui pelayanan sosial, pendidikan, dan ibadah. Secara keseluruhan, buku ini memberikan pandangan yang jelas dan praktis tentang pentingnya keterlibatan aktif anggota gereja dalam memperkuat gereja sebagai komunitas iman. Keterlibatan aktif dalam agama dapat memiliki dampak positif dalam kehidupan individu yang berbeda agama. Berikut adalah beberapa dampak positifnya. Jadi, yang pertama itu adalah pengembangan nilai dan moral. Keterlibatan dalam agama seringkali membantu seseorang memahami dan menginternalisasi nilai-nilai moral yang positif seperti kasih sayang, keadilan, dan kerendahan hati. Kemudian, yang kedua ada pemahaman tentang kebijaksanaan kehidupan. Jadi agama dapat memberikan pedoman tentang bagaimana menjalani kehidupan yang bermakna dan bertujuan. Ini dapat membantu individu menghadapi tantangan hidup dengan lebih bijaksana. Ketiga, komunitas dan dukungan sosial. Dalam banyaknya agama, individu menjadi bagian dari komunitas yang solid dan dapat memberikan dukungan sosial yang kuat. Ini dapat membantu mengatasi isolasi dan kesepian. Yang keempat, pengembangan ketekunan dan ketabahan. Agama sering melibatkan ibadah yang teratur, seperti doa atau meditasi. Ini dapat membantu seseorang mengembangkan ketekunan dan ketabahan dalam menjalani rutinitas positif. Kelima, kepedulian terhadap sesama. Agama sering mendorong individu untuk melayani sesama dan melakukan amal. Ini membantu menciptakan masyarakat yang lebih peduli terhadap kebutuhan orang lain. Yang keenam, kesediaan berdamai. Agama dapat mengajarkan kesediaan untuk berdamai dan berhubungan dengan orang-orang dari latar belakang agama yang berbeda. Ini berkontribusi pada perdamaian dan toleransi antar kelompok agama. Yang ketujuh, pemahaman spiritualitas dan kesejahteraan. Agama dapat membantu seseorang dalam mengembangkan pemahaman tentang dimensi spiritual kehidupan dan mencari kesejahteraan spiritual yang mendalam. Dan yang kedelapan, ketahanan dalam menghadapi krisis. Kepercayaan agama sering memberikan individu
kekuatan dan ketenangan saat mereka menghadapi krisis seperti kematian, penyakit, ataupun kehilangan. Dampak positif ini dapat berlaku pada individu yang menganut berbagai agama dan dapat memberikan pandangan dan prinsip hidup yang kaya dan berarti dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan pada bagian terakhir, saya akan menjelaskan beberapa poin yang mempertegas ulasan buku ini, yaitu kelebihan dan kekurangan yang terdapat dalam buku Keterlibatan Awam sebagai Anggota Gereja. Jadi, yang pertama ada kelebihan. Kelebihan yang pertama adalah pendekatan yang mendalam. Buku ini memberikan analisis yang mendalam tentang keterlibatan awam dalam gereja, mengeksplorasi isu-isu teologis dengan cermat. Yang kedua, landasan teologis yang kuat. Penulis menyajikan argumen dengan dukungan kuat dari teologi, memperkuat pandangannya tentang keterlibatan awam. Dan yang ketiga, pembukaan diskusi. Buku ini mendorong kita sebagai para pembaca untuk merenungkan peran dan individu dalam komunitas gereja dan merangsang diskusi yang penting. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan poin kekurangan dari buku ini. Yang pertama, ada bahasa teknis. Penggunaan bahasa yang terlalu teknis mungkin membuat buku ini sulit diakses oleh pembaca yang tidak memiliki latar belakang teologis. Yang kedua, kurangnya aspek praktis. Buku ini cenderung fokus pada aspek teologi dan mengabaikan pandangan praktis yang dapat membantu individu dalam keterlibatan mereka dalam gereja. Dan yang ketiga, keterbatasan audiens. Menurut saya, buku ini mungkin lebih cocok untuk pembaca dengan minat teologi yang kuat. Sementara buku ini sendiri kurang relevan bagi mereka yang mencari pandangan yang lebih praktis dan mudah dimengerti. Demikian yang bisa saya jelaskan tentang review buku pastoral ini. Sekian dan terima kasih.